Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria. Saya dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B. NIM 482012007057. Saya dari kelompok 4. Ingin menjawab kuis bahasa Inggris. 1. Jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Jawab. Definite artikel adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang spesifik atau pasti, sedangkan indefinite artikel adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang baru pertama kali disebut atau tidak spesifik atau tidak pasti. 2. Jelaskan perbedaan artikel e dan artikel en. Jawab. Artikel e digunakan sebelum nouns yang berawalan dengan huruf konsonan, sedangkan artikel en digunakan sebelum nouns yang berawalan dengan huruf vokal. 3. Jelaskan keadaan kapan menggunakan artikel the. Jawab. The digunakan saat menyatakan sesuatu yang pasti atau yang telah kita ketahui sebelumnya. 5. Berikan masing-masing 5 contoh artikel en, dan the. Jawab. Contoh artikel yaitu 1. A book, a pen, a wig, a blue bag, a hotel. Sedangkan contoh dari en yaitu an apple, an ice cream, an umbrella, an hour, an MP3 player. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan outburst of frequency. Jawab. Outburst of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan atau peristiwa tersebut terjadi. 6. Sebutkan 5 macam adverbal of frequency. 1. Kalimat dengan 1 kata kerja. 2. Sebuah kata kerja be. 3. Lebih dari 1 verb. 4. Digunakan untuk penekanan. 5. Bentuk pertanyaan atau bentuk negatif. 7. Di mana letak adverbal of frequency pada kalimat positif? Jawab. Terletak jika kalimat hanya memiliki 1 kata kerja, maka kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan sebelum kata kerja. Jika memiliki lebih dari 1 kata, maka tempatkan sebelum kata kerja. 8. Berikan contoh yang menggunakan adverbal of frequency, baik kalimat positif dan positif, negatif, dan interrogatif. Jawab. Kalimat positif. Arif Smoking sent me home comic. Kalimat positif. Arif does not smoking send me him comics. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Does Arif smoking send me him comics? 9. Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Jawab. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dan dilakukan berulang. 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Jawab. Kalimat nominal atau nominal sentence adalah kalimat yang
predikatnya tidak mengatakan suatu tindakan melainkan nama, status, sifat, hewan, dan tempat. Kalimat verbal atau verbal sentence, kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan pada waktu tertentu. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal. Kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan berikan contohnya di setiap kalimat. Jawab. Positif, kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau not dan menggunakan MR is. Rumus: subject plus MR is plus complement. Example: I am strong. Kalimat negatif yaitu kalimat mengandung kata dan menggunakan MR is. Rumus: subject MR is, not plus complement. Example: I am not strong. Sedangkan kalimat interrogatif yaitu kalimat untuk bentuk pertanyaan yes atau no dengan menggunakan MR is di awal kalimat. Rumus MR is plus subject plus complement. Example: is he strong? 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada setiap present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Jawab. Positif, kalimat positif yang tidak mengandung atau kata tidak atau not menggunakan s atau es. Rumus: subjek plus verb 1 s atau es plus complement. Example: I go to school. Kalimat negatif yang mengandung kata not dan menggunakan kata do atau does. Rumus: subjek plus do atau does plus not plus complement. Example: I don't go to school. Kalimat interrogatif yaitu kalimat untuk pertanyaan yes atau no dan menggunakan do atau does di awal kalimat. Rumus: do atau does plus subjek plus complement. Example: do you go to school? 13. Jelaskan perbedaan do dan does. Jawab. Do digunakan untuk subjek kata ganti orang atau I, you, we, they. Does digunakan untuk subjek orang ketiga yaitu he, she, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan first verb yang ditambah dengan s atau es dan yang tidak ditambah dengan s atau es. Jawab. Verb yang ditambah s atau es, penggunaan es, kata benda yang berakhiran dengan huruf s, cs, sh, s, ss, o, x. Penggunaan s, kata benda yang diakhiri y, tetapi sebelum y adalah huruf konsonan. Verb yang tidak ditambahkan s atau es menggunakan tambahan ies, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y adalah huruf vokal.
15. Jelaskan perbedaan singular nouns dan plural nouns. Berikan contoh. Jawab. Singular nouns adalah kata benda tunggal. Contoh, I have a book. Plural noun adalah kata benda jamak atau lebih dari satu. Contoh, I need some pencil. Jelaskan. 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan untable nouns. Berikan contoh. Jawab. Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung seperti on, pencil, to, pencil, dan seterusnya. Kata bendanya bisa berupa singular, tunggal, dan juga berupa plural, jamak. Contohnya animal, person, bag, dog, cat, plates, cup, book, same, glass, dan benda serupa lainnya. Sedangkan untable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung berupa benda, zat, ide, abstrak, dan emosi. Contohnya read, sugar, oil, milk, kopi, tea, money, love, beach, hours, dan serupa lainnya. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan konkret nouns. Berikan contoh. Jawab. Abstract nouns adalah kata benda yang menyatakan ide, sedangkan concrete nouns adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Contoh abstract nouns yaitu happiness. Contoh concrete noun, sugar. Jelaskan perbedaan proper dan common nouns. Berikan contoh. Jawab. Proper nouns adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Proper nouns merujuk pada nama seseorang, sebuah tempat, atau sebuah benda. Proper nouns dapat terdiri dari satu atau dua kata, dan kita harus selalu memulai proper nouns dengan huruf kapital. Untuk proper nouns yang lebih dari 3 kata, digunakan huruf kapital pada kata pertama, dan kata-kata penting lainnya. Sedangkan common nouns adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Common nouns merupakan nama dan sekelompok nominal yang sejenis atau mirip. Karena common nouns Apa perbedaan compound? Apa perbedaan compound dan collective nouns? Berikan contoh. Jawab. Compound nouns adalah sebuah nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Example. 1. Food plus Bali. Football. 2. Gear plus prince. Gear prince. Collective nouns adalah sebuah nominal yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang atau tempat atau benda. Example. 1. Flock, sekelompok burung. 2. Bouquet, sekelompok bunga. 20. Apa itu WH question? Jawab. WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi yang diminta berupa waktu, benda, tempat, orang, atau cara. 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Jawab. 1. What, apa, digunakan untuk menanyakan informasi dari satu hal.
Example, what is your name? Siapa namamu? 2. What's when? Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu suatu acara atau kegiatan. Example, kapan busnya sampai? 3. Where? Di mana? Digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Di mana rumahmu? Who? Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Example, siapa perempuan itu? 5. What? Which? Yang mana? Untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan di antara orang atau benda. Example, yang mana yang lebih enak? 6. Whose? Punya siapa? Untuk menanyakan orang mana yang memiliki sesuatu. Example, mobil siapa itu? Why? Kapan? Kenapa? Untuk menanyakan alasan. Example, kenapa kamu mencintaiku? How? Bagaimana? Untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Example, bagaimana kamu menemui teman baikmu? 22. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. Jawab, WH question tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena di dalam rumus tidak terdapat rumus negatif dan interrogatif. Sekian jawaban kuis dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.